datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1444. Apa lelucon? Colossal Investments adalah bank investasi terbesar di dunia. Kamu gila, ucap Celine kaget. Jasper sama sekali tidak merasa bangga. Dia memiliki kenangan dari kehidupan masa lalunya. Bahkan jika dia babi, dia akan berani menggadaikan dirinya di rumah jagal untuk mendapatkan uang ini dengan mudah. Itu hanya masalah ukuran bola seseorang dan ukuran modal yang bisa dimanfaatkan. 8,5 miliar dolar AS sudah cukup untuk membuat seluruh Wall Street iri. Saya sekarang tahu mengapa 3 bank investasi dan bahkan Federal Reserve ingin menargetkan Anda sekarang. Celine menghela nafas. Bagaimana dengan sikap kolosal tentang masalah ini? Tanya Jasper. Celine menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus tahu bahwa di mata kapitalis, hanya ada kepentingan. Karena Anda jelas tidak dapat menunjukkan kepada mereka harapan untuk menang dalam kasus ini, investasi kolosal mungkin cenderung berpihak pada Federal Reserve. Ketika itu terjadi, bukan hanya kolosal, bank investasi dan lembaga keuangan lain di Amerika Serikat akan datang untuk menyerang Anda. Jasper mencibir. Selama krisis keuangan ini, investor retail di Amerika Serikat paling terpukul, diikuti oleh lembaga keuangan dan bank investasi yang telah banyak berinvestasi di pasar saham Amerika Serikat. Mereka menderita kerugian besar dan tentu saja ingin kembali. Oleh karena itu, akan tepat bagi mereka jika mereka menghancurkan saya dan menyalahkan sistem ekonomi negara untuk itu setelahnya. Celine berkata, bagus kalau kamu memahami kebenaran ini. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Ngomong-ngomong, apakah kamu bisa menarik semua dana dalam waktu 3 hari? Pertanyaan Celine yang tiba-tiba mengejutkan Jasper. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, berdasarkan apa yang baru saja Anda katakan, apakah Anda mengatakan bahwa Anda dapat menahan seluruh Federal Reserve selama 3 hari? Celine menggertakkan giginya. Keluarga saya memiliki kekuatan tertentu di bagian utara Amerika Serikat. Saya dapat membujuk keluarga saya dan membuat mereka maju untuk melobi Presidium Federal Reserve. Saya bahkan dapat berkomunikasi dengan beberapa anggota Kongres veteran jika perlu, tetapi Anda tidak boleh terlalu lama. Jika Anda dapat menarik semuanya dalam 3 hari, saya akan menemukan cara untuk mewujudkannya. Jasper benar-benar terkejut kali ini. Kemampuan untuk menahan seluruh Federal Reserve selama 3 hari tidak mungkin bahkan untuk hukum, apalagi dirinya sendiri. Tampaknya status keluarga Celine di Amerika Serikat tidak lebih rendah dari hukum di Harbor City. Namun, Jasper menggelengkan kepalanya atas lamaran itu. Tidak, Celine tercengang. Apakah 3 hari tidak cukup? Bukannya 3 hari tidak cukup, tapi aku tidak berencana untuk mundur. Ekspresi Jasper menjadi tenang saat dia melanjutkan, The Federal Reserve ingin bekerja sama dengan Wall Street untuk mengambil tindakan. Tindakan mereka tidak akan terpengaruh terlepas dari apakah saya mundur atau tidak. Jika saya masih di sana, mereka akan menjaga saya terlebih dahulu, tetapi jika saya melarikan diri, kepada siapa mereka akan melampiaskan kemarahan mereka? Siapa yang akan mereka cari untuk menanggung kerugian mereka? Celine mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Jasper secara proaktif melanjutkan, mereka akan mencari Somer. Ekonomi domestik baru saja mulai berkembang, dan kami tidak dapat menanggung pukulan berat seperti itu. Nada bicara Jasper tenang. Celine berkata dengan marah, jadi kamu akan melukis dirimu sendiri sebagai target. Apakah pengorbanan Anda yang tidak berarti itu perlu? Apakah ada orang yang akan berterima kasih padamu? Jasper, aku selalu menganggapmu orang yang waras. Saya tidak berharap Anda menjadi gila. Aku tidak menjadi target. Jasper sedikit mengernyit, membantah kata-kata Celine. Sebaliknya, bertahan akan menjadi pilihan terbaik. Jika saya mundur, jangan pikirkan apakah Federal Reserve Amerika Serikat akan membiarkan saya pergi dengan begitu banyak uang. Mari kita lihat pasar saham yang telah beroperasi selama beberapa tahun terakhir sejak Somer didirikan. Itu tidak dapat mengatur perlawanan yang efektif dalam waktu sesingkat itu. Pada saat itu, berapa banyak Anda akan kehilangan? Setelah ekonomi nasional runtuh, apakah perusahaan JW saya masih memiliki kemungkinan untuk bertahan? Dengan kulit yang hilang, pada apa rambut dapat menempel? Ada pertanyaan lain. Saya melakukan ini dan tidak mengharapkan siapapun untuk berterima kasih kepada saya,
tetapi itu tidak akan menjadi pengorbanan yang sia-sia. Celine terdiam mendengar apa yang dikatakan Jasper. Dia tahu betul bahwa apa yang dikatakan Jasper adalah kebenaran. Namun, dia masih tidak yakin. Meski begitu, apakah kamu harus mempertaruhkan semua yang kamu miliki untuk ini? Bahkan jika Anda berdiri di depan, dapatkah Anda menghentikan serangan dari semua kapitalis Wall Street? Ketika saatnya tiba, Anda tidak akan memiliki ruang untuk perlawanan sama sekali. Siapa yang bilang? Kata Jasper ringan. Celine menatap Jasper dengan heran dan perlahan bertanya, apa yang bisa kamu lakukan? Ketika dia memikirkan masalah ini dari sudut pandang Jasper, Celine benar-benar tidak bisa memikirkan kemungkinan memenangkan permainan. Kapitalis Wall Street adalah kekuatan gabungan dari banyak raksasa keuangan dan bahkan oligarki. Tidak ada yang bisa melawan koalisi keuangan paling modern dan matang di dunia saat ini sendirian. Hanya koalisi lain yang sama kuatnya yang bisa melawannya. Bab 1445. Kata-kata Jasper yang jelas membuat Celine mengerti rencana Jasper. Dia menatap Jasper dengan tidak percaya dan berkata, kamu delusi. Di hadapan lawan yang begitu menakutkan, tidak ada yang akan berdiri di sisimu untuk membantumu. Bahkan investasi kolosal yang sangat kuat yang dia wakili tidak ragu-ragu untuk meninggalkan Jasper ketika para eksekutif bank investasi senior memperhatikan seluruh Wall Street dan bahkan niat Federal Reserve untuk mengambil tindakan terhadap Jasper. Sejarah sudah menunjukkan buktinya, jadi bagaimana Jasper bisa percaya bahwa dia bisa menemukan sekutu untuk membantunya? Celine merasa Jasper sedang menyederhanakan masalah. Kenapa kamu tidak mengerti? Jasper tersenyum dan berkata, kami telah menganalisis ini sebelumnya. Wall Street atau Federal Reserve hanya membutuhkan target yang cocok untuk melampiaskannya, seperti Somer. Namun, saya hanyalah salah satu alasan mengapa mereka berani mengambil tindakan terhadap negara. Ini sesuatu yang sangat sederhana. Bahkan Anda dan saya bisa memahaminya, tetapi Anda tidak berpikir Somer bisa. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dengan kulit yang hilang, pada apa rambut bisa menempel. Selalu ada orang pintar di negara ini yang melihatnya lebih jelas daripada Anda dan saya. Selain itu, bagaimana dengan Amerika Serikat? Bukannya mereka belum pernah dikalahkan oleh negara kita sebelumnya. Hanya saja kali ini medan perang yang berbeda, tetapi apakah mereka pikir orang-orang Somer adalah penurut? Celine memandang Jasper dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun mereka tidak dekat, mereka tahu bahwa mereka adalah orang yang sama. Begitu mereka membuat keputusan, mereka tidak akan berubah pikiran kecuali sesuatu yang besar terjadi. Keras kepala ini memang bisa memberi Anda kesuksesan, tetapi juga bisa membuat Anda kehilangan segalanya. Namun, Celine tahu tidak mungkin meyakinkan Jasper hari ini, apapun yang terjadi. Apapun, lakukan saja sesukamu. Celine menghela nafas. Lagi pula, Anda tidak akan kehilangan hidup Anda bahkan jika Anda kehilangan semua uang yang Anda miliki. Lagi pula, mereka tidak tertarik dengan hidupmu. Jangan pesimis begitu. Apa kau begitu yakin aku akan kalah? Jasper mengangkat mangkuk dan meminum kaldu setelah dia berkata tanpa daya. Itu sudah jelas. Semua orang bisa melihatnya dengan jelas kecuali dirimu sendiri. Apalagi yang bisa saya lakukan jika Anda bersikeras berlari ke dinding? Setelah mendengarkan kata-kata kesal Celine, Jasper tersenyum dan berkata, apapun yang terjadi, terima kasih. Jasper mengerti seberapa besar risiko yang diambil Celine untuk menyampaikan berita ini kepadanya. Dengan kata lain, jika berita ini menyebar ke Wall Street, investasi kolosal tidak serta-merta melindunginya. Di medan perang keuangan modern, kecerdasan bahkan lebih penting daripada di medan perang yang sebenarnya. Jika Jasper tidak tahu apa-apa tentang itu, dia tidak akan bereaksi sampai Wall Street mencapai konsensus dan mulai melancarkan serangan besar-besaran. Saat itu, sudah terlambat. Saat itu, bahkan jika Jasper bisa terbang, dia hanya bisa mengakui nasibnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa Celine telah menyelamatkan nyawa Jasper kali ini, mengambil risiko besar untuk melakukannya. Celine tidak terganggu. Apa gunanya aku mengambil risiko ini ketika kamu masih bersikeras untuk menyerahkan hidupmu? Setidaknya aku tahu apa yang harus dilakukan, daripada hanya menunggu dengan bodohnya orang lain datang menyerangku. Jasper menyeringai dan bangkit. Dia berkata, saya akan membayar ini sebagai cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Aku belum pernah melihat seseorang yang begitu pelit.
Berapa harganya untuk 2 mangkuk mie? Selen kesal. Sejak dia masih muda, dia selalu memiliki pasokan lawan jenis yang terus-menerus mengelilinginya. Karena pesona dan kekuatan kekeluargaannya, lawan jenis di sekitarnya dapat digambarkan sebagai elit. Meski begitu, tak satu pun dari mereka yang tak tahu malu seperti Jasper. Namun, ketidakberdayaan pria ini selalu membuatnya tertarik. Saat Selin bertanya-tanya apakah dia murah, Jasper menyerahkan beberapa dolar harbor kepada bos. Simpan kembaliannya, kata Jasper. Ketika keduanya berjalan keluar, mereka melihat sekitar 20 hingga 30 preman berdiri di depan pintu masuk toko kecil. Mereka membawa pisau dan rokok menggantung di bibir mereka. Mereka semua melihat ke toko dengan permusuhan. Sementara itu, Julian berdiri tanpa ekspresi di pintu dengan beberapa preman sudah tergeletak di bawah kakinya. Sial, mereka keluar. Kemunculan Jasper dan Selin menimbulkan kehebohan di kalangan preman yang dipermalukan Julian namun tetap tidak berani buru-buru menghampirinya. Para preman sangat arogan ketika mereka pertama kali datang, tetapi saat ini, mereka malu. Yang paling malu di antara mereka adalah bos mereka, Machino. Dia berpikir bahwa karena anak buahnya telah dipukuli, masalah itu hanya akan mengarah pada perkelahian geng biasa. Machino akan dengan mudah menangani masalah kecil semacam ini. Seperti biasa, dia langsung memanggil semua anak buahnya yang bisa datang. Pada akhirnya, lebih dari 20 dari mereka tiba. Dalam keadaan normal, setelah begitu banyak orang tiba di tempat kejadian dan bos dari kedua pihak bernegosiasi, masalah tersebut akan diselesaikan setelah mereka setuju untuk membayar sejumlah biaya medis dan mendapatkan beberapa manfaat. Namun, ketika dia membawa anak buahnya ke tempat kejadian, dia hanya melihat Julian. Machino secara alami tidak berpikir bahwa orang seperti itu adalah lawannya, jadi dia segera meminta anak buahnya untuk melakukan sesuatu. Setelah ini, situasi berkembang menjadi apa yang dilihat Jasper ketika dia mengajak Selin keluar. Bab 1446. Apakah kamu bosnya? Machino berdiri beberapa meter dari Julian. Jelas, dia cukup takut dengan kekuatan Julian. Meski begitu, dia masih berbicara kasar kepada Jasper. Bos, ini adalah pertama kalinya seseorang memberinya gelar seperti itu. Jasper melirik Julian sambil tersenyum, lalu berkata kepada Machino, kurasa begitu. Apakah kamu juga bos dari para preman di belakangmu? Perilaku yang tepat tergantung pada timbal balik. Karena itu, Jasper bertanya balik. Machino tiba-tiba menjadi bangga dan berkata, ya, saya bertanggung jawab atas jalan ini. Anda bisa memanggil saya Machino. Anda terlihat sangat asing. Apakah Anda dari Sharp Promenade atau Causeway Bay? Saya dari daratan, kata Jasper sambil tersenyum. Daratan. Mata mesin menyala. Dia mengira Jasper juga satu geng, tapi dia tidak berharap dia hanya menjadi orang daratan. Priamu menyakiti anak buahku. Berdasarkan aturan geng, apakah Anda ingin menyelesaikan ini secara sipil atau dengan tinju? Apa yang kamu maksud dengan sipil atau dengan tinju? Tanya Jasper penasaran. Kamu memang orang daratan. Kamu bahkan tidak mengerti ini. Machino mencibir dan berkata dengan lebih percaya diri, jika kamu ingin menyelesaikan ini secara sipil, maka itu akan menjadi biaya pengobatan anak buahku ditambah biaya kehilangan pekerjaan dan pemulihan. Ini akan menjadi 50.000 dolar per orang. Tetapi jika Anda ingin menyelesaikan ini dengan tinju, maka saya akan membayar Anda kembali 2 kali lipat dari apa yang Anda lakukan pada mereka. Terdengar adil. Jasper mengangguk. Machino segera menjadi bersemangat ketika dia mendengar ini. Orang dari daratan ini sama sekali tidak mengerti pasar. Dalam pertarungan normal seperti ini, semua orang akan mendapatkan kompensasi beberapa ribu dolar, dan jika cedera mereka parah, itu akan menjadi sekitar 10.000 dolar. Bagaimanapun, mereka semua adalah preman dan mereka sangat rendah. Bab 1446. Apakah kamu bosnya? Machino berdiri beberapa meter dari Julian. Jelas, dia cukup takut dengan kekuatan Julian. Meski begitu, dia masih berbicara kasar kepada Jasper. Bos, ini adalah pertama kalinya seseorang memberinya gelar seperti itu. Jasper melirik Julian sambil tersenyum, lalu berkata kepada Machino, kurasa begitu. Apakah kamu juga bos dari para preman di belakangmu? Perilaku yang tepat tergantung pada timbal balik. Karena itu, Jasper bertanya balik. Machino tiba-tiba menjadi bangga dan berkata, ya, saya bertanggung jawab atas jalan ini.
Anda bisa memanggil saya Machino. Anda terlihat sangat asing. Apakah Anda dari Sharp Promenade atau Causeway Bay? Saya dari daratan, kata Jasper sambil tersenyum. Daratan. Mata mesin menyala. Dia mengira Jasper juga satu geng, tapi dia tidak berharap dia hanya menjadi orang daratan. Priamu menyakiti anak buahku. Berdasarkan aturan geng, apakah Anda ingin menyelesaikan ini secara sipil atau dengan tinju? Apa yang kamu maksud dengan sipil atau dengan tinju? Tanya Jasper penasaran. Kamu memang orang daratan. Kamu bahkan tidak mengerti ini. Machino mencibir dan berkata dengan lebih percaya diri, jika kamu ingin menyelesaikan ini secara sipil, maka itu akan menjadi biaya pengobatan anak buahku ditambah biaya kehilangan pekerjaan dan pemulihan. Ini akan menjadi $50.000 per orang. Tetapi jika Anda ingin menyelesaikan ini dengan tinju, maka saya akan membayar Anda kembali 2 kali lipat dari apa yang Anda lakukan pada mereka. Terdengar adil. Jasper mengangguk. Machino segera menjadi bersemangat ketika dia mendengar ini. Orang dari daratan ini sama sekali tidak mengerti pasar. Dalam pertarungan normal seperti ini, semua orang akan mendapatkan kompensasi beberapa ribu dolar, dan jika cedera mereka parah, itu akan menjadi sekitar $10.000. Bagaimanapun, mereka semua adalah preman dan mereka sangat rendah. Selama mereka tidak kehilangan anggota badan atau terluka parah, mereka bahkan tidak perlu pergi ke rumah sakit. Mereka akan baik-baik saja setelah membeli obat. Ketika Machino memikirkan hal ini, dia memutar matanya dan tersenyum muram pada Jasper. Melihat bahwa kamu adalah seseorang yang bermain sesuai aturan, ini akan mudah. Anda hanya perlu membayar biaya pengobatan anak buah saya dan saya akan melupakan masalah ini. Jika saya melaporkan ini kepada bos saya, Anda akan berada dalam masalah besar. Dalam hal ini, kamu harus melapor ke bosmu, kata Jasper serius. Celine di sebelahnya tertawa terbahak-bahak. Machino tercengang. Ini tidak benar. Kenapa pria dari daratan yang sebelumnya terlihat begitu mudah tertipu ini tiba-tiba menjadi begitu tegas? Tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, Jasper menoleh ke Julian dan berkata, "Aku akan menunggumu di mobil." Setelah berbicara, Jasper meninggalkan tempat kejadian bersama Celine. "Hai, beraninya kau pergi. Anda sialan daratan." Sebelum Machino selesai mengumpat, tangan besar Julian menghantamnya dengan pukulan yang menghancurkan bumi. Seorang pria keren tidak akan pernah melihat ke belakang pada sebuah ledakan. Jasper belum pernah mengalami ledakan sebelumnya, tetapi dia tidak akan melihat kembali adegan kejam dan berdarah Julian yang menggertak preman-preman ini. Tidak masalah apakah itu Machino atau mesin literal, bagi Jasper, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengisi waktunya. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa mereka berada di kelas sosial yang sama sekali berbeda. Bahkan jika singa di padang rumput ingin bersenang-senang, ia akan pergi ke harimau di hutan. Tidak mungkin seekor singa bermain dengan semut di sebelah bukit semut. Ini adalah konsep yang sama. Setelah keluar dari gang, Jasper hendak berbicara ketika Celine menggoyangkan kunci mobil yang tergantung di jarinya. Dia berkata, "Aku akan kembali sendiri. Anda tidak perlu mengirim saya." "Apakah itu tidak nyaman?" tanya Jasper. Bab 1447. Pada titik ini, bahkan jika seseorang melihat Celine bersamanya, itu mungkin akan berdampak negatif pada Celine. Celine memelototi Jasper dan berkata terus terang, "Aku hanya tidak ingin ada hubungannya dengan pria keras kepala yang akan menjadi orang bodoh yang tidak punya uang." Setelah berbicara, Celine berbalik untuk berjalan menuju Porsche yang diparkir di sisi jalan. Nah, aksi ini sangat pas dengan temperamen Celine. Jasper tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, tahu bahwa dia masih tidak bisa membuat Celine mengerti pilihannya. Ketika dia sampai di pintu mobil, Celine membuka pintu dan tiba-tiba berkata kepada Jasper, "Aku akan memberimu waktu sebanyak mungkin. Lakukan saja apa yang harus Anda lakukan sesegera mungkin." Setelah berbicara, Celine tidak menunggu Jasper menjawab dan langsung masuk ke mobil. Setelah mendengar deru pedal gas, hanya 2 lampu ekor yang tersisa bergoyang di malam yang gelap. Jasper menghela napas pelan. Dia berpikir bahwa dia akan sangat berhutang budi pada Celine karena Celine telah menceritakan berita itu kepadanya dan kemudian mencoba yang terbaik untuk memberinya waktu. Setelah masuk ke dalam mobil, tidak butuh waktu lama bagi Julian untuk keluar dari gang dengan hati-hati. "Ayo kembali ke Law Manor," kata Jasper. Julian menjawab dan pergi. Adapun nasib Machino dan anak buahnya,
Jasper tidak bertanya dan Julian sepertinya tidak ingin memberitahu Jasper tentang hal itu. Itu masih konsep yang sama, kelas sosial mereka terlalu berbeda. Bahkan jika mereka ingin membalas dendam, mustahil bagi mereka untuk membalas dendam pada Jasper. Di dalam mobil, Jasper melakukan panggilan berturut-turut kedua tokoh penting di daratan dan kemudian mencoba menghubungi nomor yang digunakan Conrad untuk menghubunginya secara pribadi. Seperti yang diharapkan, itu tidak lolos. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Jasper tersenyum, tapi matanya sedikit muram. Dia tidak percaya bahwa Conrad tidak akan tahu tentang masalah ini. Dia mengetahui bahwa Conrad telah meninggalkan negara itu 2 hari yang lalu dari sumber informasi hukum. Selain itu, sepertinya tujuannya adalah Sunrise Land. Namun, Jasper saat ini menghadapi tekanan besar dan dia tidak punya waktu untuk peduli tentang peran apa yang dimainkan Conrad dalam masalah ini. Yang benar-benar perlu dia pertimbangkan adalah bagaimana menghadapi situasi selama beberapa hari ke depan. Jika ditangani dengan baik, Conrad tidak akan menjadi masalah. Jika tidak ditangani dengan baik, semuanya akan berhenti tiba-tiba. Sementara dia memikirkan hal ini, mobil berhenti di pintu masuk Law Manor. Setelah turun dari mobil, Jasper menyapa Henry yang sedang mendekatinya, lalu berkata, "Tolong buat pengaturan yang diperlukan. Aku ingin melihat ayahmu dan kakekmu segera." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.